Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Rumah UMKM yang kita akan bincang-bincang dengan pelaku usaha UMKM di Bulungan khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya. Nah, kali ini kita jumpa dengan Pak Rahman. Iya, Selamat sore, Pak Sore, Rahman. Bapak. Pak Rahman ini owner atau pemilik Bow Kaos. Nah, Bow Kaos itu apa Pak? Bisa ceritakan dulu nih, Bow Kaos. Kenapa mengambil nama Bow Kaos? Bow Kaos itu awalnya dari anu sih Pak. Dari kepanjangan Borneo Wear. Borneo Itu, Pak, ya. Wear. Wear itu dalam bahasa Inggris itu pakaian Pak ya. Benar. Borneo Wear. Berarti kaos, Borneo. kaos itu Kaos ya ini ya. identitas kaosnya Oke. sendiri. Ya. Jadi ibaratnya kaos asli atau khas Borneo. Iya, Pak, Ya. siap. Oke. Nah, itu yang diproduksi apakah memang khusus kaos saja atau mungkin ada apa produk-produk kayak ini kan ada batik ya, ada batik, ada mukena atau apa gitu. Iya, ini jilbab Pak. Iya Pak. Untuk dari awal itu kita bergerak dari kaos ini aja Pak. Untuk produk unggulan kita saat memulai merintis itu cuman kaos saja, kaos. Terus lama kelamaan, alhamdulillah bisa diterima masyarakat. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik lah. Kebetulan banyak juga yang minta kemeja-kemeja, terus apa gitu yang berhubungan erat dengan Kalimantan Utara itu sendiri. Oke. Pak Rahman, kalau boleh tahu sejak kapan nih merintis Bow Kaos ini? Lumayan lama sih Pak, 2019 kemarin. 2019 ya? Ya, 2019 kemarin. Langsung kena pandemi. Ya, itu masalahnya kemarin. Jadi syukurnya kita sudah diibaratkan kita dalam sebuah perjalanan. Kita sudah pondasi sudah lumayan kuat lah Pak ya. Ya. Sudah lumayan kuat, terus pandeminya datang. Ya. Jadi ya mau ndak mau sistem pertahanan ya harus tetap Agak kita terganggu juga iya, ya. Tapi mau kan ndak mau. ada beberapa pelaku usaha kan berinovasi ke digital atau penjualan secara online. Iya, Nah, iya. apakah kemudian juga Bow Kaos ini kemudian juga marketplace-nya juga atau berjualan secara online? Iya gitu? Pak, iya. Untuk saat ini kita sudah buka di beberapa marketplace sih untuk sementara Tokopedia dan Shopee. Tokopedia sudah ada ya. Alhamdulillah penjualan ada saja lah Pak. Oke. Dan yang paling mengembirakan kebanyakan konsumen kita itu datang dari Pulau Jawa malah. Justru dari luar ya. Iya. Karena tertarik dengan motif-motif Iya. Borneo atau Dayak. Nah, kalau bicara motif ini Pak Rahman, yang seperti yang saya pakai ini kan cukup menarik juga. Ada gadis Dayak, kemudian ada mungkin motif-motif lain gitu. Itu memang terinspirasi ide sendiri atau mungkin kerjasama dengan kreator-kreator lain di sini? Untuk sampai saat ini sih ya masih berjalan sendiri sih Pak. Ya. Masih berjalan sendiri. Kita desain-desainnya sendiri, terus cetak kaosnya sendiri. Itu ya. Adapun tema yang kita angkat di sini betul-betul tema khas Kalimantan Utara itu sendiri ya pada khususnya. Tapi pada umumnya ya Borneo lah pada umumnya ya. Itu Pak di samping sebagai ciri khas kita, karena kita tahu hari ini yang paling dipentingkan dalam sebuah usaha itu adalah ciri khas tersendiri Pak ya. Artinya Begitu sesuatu yang beda, sengitnya unik gitu ya. persaingan di pasar gitu Pak ya, tanpa kita mempunyai khas sendiri setengah mati kita. Nah, kalau kita bicara bisnis clothing ini kan memang cukup banyak ya, apalagi di Jawa gitu Iya, Pak Pak, Mas ya. Rahman ya. Iya. Nah, menghadapi persaingan seperti itu apa yang kira-kira Mas Rahman lakukan sehingga juga minimal kita tidak kalah bersaing dengan yang ada di Jawa yang begitu banyak luar biasa gitu. Ya kalau bersaing secara luas dengan yang ada di luar Pulau Kalimantan itu sendiri, saya rasa kita mengalami problema yang cukup kompleks Pak. Ya mulai dari persaingan harga, otomatis kita tidak bisa mengalahkan mereka. Karena bahan bakunya tentu kita justru dari Jawa bahan juga. bakunya kita
ngambil dari Jawa malah kan. Makanya untuk mensiasati hal seperti itu ya hal yang terpenting kita bangun image brand kita sendiri ciri kan. khas yang Ya, tadi ya. makanya kita milih tema desain seperti ini. Nah, kalau Di Pulau Jawa belum tentu sulit mendapatkan desain-desain seperti ini. Nah, terkait mungkin hak cipta gitu ya. Kalau misalkan kayak gini nih emang Mas Rahman sendiri kemudian dipatenkan atau gimana? Sampai saat ini belum sampai ke hak paten sih Pak, Belum ya. Jadi misalkan nanti ada orang niru pun sebenarnya kan tanda kutip belum bisa kita melakukan apa ya, gugatan juga kan. Kendalanya di situ Pak. Tidak ada rencana ke depan seperti itu karena kan Rencana menarik nih artinya kan sesuatu yang memang tadi beda, unik dan khas Kalimantan Borneo gitu, tidak ada rencana agak rencana ke depannya pasti Pak. Pasti. Cuman untuk saat ini ya maklum lah Pak, situasi pandemi kan belum 100% selesai. Jadi otomatis mau tidak mau keuangan masih goyang lah Pak. Kendalanya di mana Mas kalau untuk mengurus hak paten gitu? Paling di pengurusan aja Pak. Maksudnya pada akhirnya nanti mungkin kita jalan ke Jakarta untuk ngurusnya atau gimana? Nah, masih kurang ngerti juga sih Pak. Nah, artinya kan pelaku UMKM di Kaltara kan perlu semacam pembinaan, pendampingan dari instansi terkait gitu ya. Nah, sejauh ini seperti apa sih kontribusi atau peran dari pemerintah terhadap pembinaan pelaku UMKM di Kaltara khususnya di Bulungan gitu, Mas Rahman? Kalau saat ini sih ya lumayan Pak ya, lumayan. Walaupun tidak begitu signifikan untuk penjualan itu sendiri kan ya, karena memang target kita kan usaha apapun itu ya pasti targetnya di penjualan Pak ya. Ya, di marketingnya ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini pemerintah sering-sering mengundang para pelaku UMKM dalam setiap acara kegiatan-kegiatan di kantor untuk gelar-gelar produk gitu Pak. Misalnya ada kegiatan pelatihan apa gitu di dinas apa diundang gitu juga. Pak ya. Pelaku UMKM diundang untuk gelar produk di kegiatan tersebut. Nah, tapi kan kalau tadi lihat kendala Pak Rahman misalkan tadi soal bagaimana mengurus hak paten, kemudian mungkin dari sisi permodalan juga. Ada nggak misalnya dari pemerintah mungkin ya tadi semacam pendampingan atau memberikan jalan sehingga mempermudah Pak Rahman untuk mengurus itu gitu? Sampai saat ini belum ada sih Pak. Belum ada ya. Ya, jadi kita betul-betul berpikir keras sendiri, jalan-jalan sendiri gitu Pak. Iya. Menarik Tribunner, artinya memang sebenarnya banyak pelaku UMKM di daerah di Bulungan, Kalimantan Utara, tapi kan sekali lagi masih ada beberapa yang kendala tadi. Misalkan kayak kaos gini kan sebenarnya kan menarik, artinya punya ciri khas sendiri. Iya Pak. Tapi dikhawatirkan ketika nanti tidak punya hak paten sehingga nanti ditiru orang, kita nggak akan punya kan apa-apa gitu. Kira-kira seperti itu Pak Rahman ya. Kemudian tadi kalau kita bicara modal, kemarin juga kami diskusi dengan teman-teman pelaku UMKM yang lain, mereka kadang masih ya kesulitan. Mulai saya ngurus ke bank pun harus ditanyain jaminan segala macam. Nah, apakah juga dirasakan oleh Pak Rahman? Itu sebuah konsekuensi sih Pak. Hanya keadaan seperti ini gimana lagi Pak ya. Tapi yang terus kita lakukan untuk saat ini paling untuk menggenjot penjualan itu sendiri ya menambah titik-titik distribusi. Seperti itu. Kalau untuk mengurus hak paten itu sendiri untuk saat ini belum sih Pak, tapi kedepannya insya Allah kita rencanakan memang ya harus, karena gimana pun sebuah usaha itu ya harus punya paten Pak ya. Betul, namanya memproduksi. Kita sebagai produsen ya harus. Iya, karena persaingan kita kan cukup banyak tadi. Kalau kita nggak punya sesuatu yang ciri khas yang baik dan hak kita, ini jadi repot juga. Nah, kembali tadi soal usaha yang digeluti Pak Rahman dari 2019 dan sampai sekarang, kalau bicara modal usaha tuh sampai sekarang berapa sih yang dibutuhkan Pak Rahman untuk mengembangkan bisnisnya gitu?
Atau secara omset lah, misalkan per bulan sampai sekarang udah berapa juta yang di. Lumayan sih Pak. Kalau bicara masalah modal, namanya usaha itu Iya. relatif sih Pak ya kalau Iya, modal. iya. Tapi untuk pengembangannya ya mau tidak mau memang jenis usaha apapun ya harus butuh suntikan modal Pak untuk tahap pengembangannya kan. Karena memang kita berpacu dengan waktu Pak. Ya itu kendalanya. Jadi itu sekitar 300-an Pak. 300 Untuk maksudnya suntikan modalnya gitu Pak. Kalau untuk omset saat ini alhamdulillah cukuplah untuk bayar operasional karyawan. Gitu. Sekarang berapa karyawan? Baru satu sih Pak. Oh Baru gitu. satu Berarti sih, Bapak ya. ramah sendiri sama bantu teman atau Ya, karyawan gitu ya. Nah, Tapi kan kan- pekerjaan enggak terlalu. Kalau prosesnya itu kan untuk kaos kan kita datangin dari luar, dari Jawa Iya, misalnya iya. gitu. Kemudian untuk proses cetak, sablon segala macamnya dilakukan di rumah Di sendiri. rumah Pak. Jadi untuk kaosnya sendiri kita tidak beli di pasar-pasar Pak. Iya. Untuk jenis kaosnya sendiri. Memang kita yang bikin. Kita ada tim di sana untuk pengadaan bahannya. Jadi kita betul-betul selektif dalam pengadaan bahan Pak. Bahan kaosnya ini sendiri kita yang pilih di toko bahan kain gitu Pak ya. Iya. Baru kita masukkan ke konveksi besar karena konveksi kendala besar, kita di sini otomatis kita tidak bisa memproduksi langsung di sini Iya, semua. iya. Jadi untuk mensiasati seperti itu di samping untuk selalu menjaga kualitas produk kita ya itu kita beli kaosnya di luar di toko kaos ya di pabrik Yang kaos sudah anu lah, kerjasama pabrik ya. bahan nanti kita masukkan ke konveksi Konveksinya. ya. Tapi itu kan udah jalan, artinya dari sumber bahannya udah oke, kemudian ke konveksinya sudah kerjasama, pengiriman sampai di Bulungan juga sudah aman kan sejauh Iya ini? Pak, iya. Berapa sih rata-rata produksi per bulannya atau per harinya kalau boleh tahu? Per bulan untuk saat ini yang untuk brand ini Pak ya, ya sekitar standar 300-an Pak. 300-an Iya. pieces ya. Iya. Dengan harga kalau yang saya pakai ini berapa nih? 100 Pak. 100 ya. Ya. Sudah artinya 100 itu dari Bapak atau mungkin pokoknya dijual sudah 100 gitu ya. Ya, harga jual kita di galeri untuk saat ini 100 Pak. Ya kedepannya sih pengen mau upkan harga. Iya. Karena kebetulan Dari bahan juga semakin naik Iya, ya. bahan semakin Apalagi naik pengiriman itu, Pak. juga Iya, itu sekarang cukup kendalanya. tinggi juga. Oke, nah rencana ke depan nih setelah kaos atau mungkin ada rencana produk-produk lain. Selain lihat ada juga kayak mukena ada batik Iya. gitu. Anu Pak, ini jilbab apa sih namanya ini untuk Oh, perempuan? jilbab ya. Jilbab segi 4. Ya. Itu juga sendiri itu produk. Ya, ini brand kita sendiri semua atas brand kita sendiri Pak. Jadi kita pastikan motif-motif yang ada tidak ada di toko manapun juga. Oke. Karena ini adalah brand eksklusif kita. lah ya dengan jumlah terbatas juga Ya. ya. Orang beli terbatas. Oke. Nah, ini kalau misalkan masyarakat mau beli selain di online tadi kan di Tokopedia dan di Shopee. Ya. Shopee ya. Ya. Kalau yang gerai-gerai langsung di wilayah Bulungan ini di Untuk mana? yang ada di Bulungan ini baru di Galeri Bokaos itu sendiri, terus di toko UMKM. oleh-oleh yang Pak, toko oleh-oleh apa namanya? Yang dekat Tugu Cinta Damai, oleh-oleh Oh, Kaltara Pak. oleh-oleh Ya, Kaltara. kita juga sudah ada di Iya, situ. iya. Terus untuk yang di Mall UMKM itu kan baru banget Pak. Iya, yang di jadi Lembasung untuk ya. saat ini kita belum sempat masukin, tapi Insya Allah beberapa hari ke depan kita sudah ada di sana. Yang ada di Jalan Lembasung itu Pak ya. Iya, artinya Tribuner bagi yang mau beli untuk yang dari luar Kalimantan atau luar Bulungan itu bisa beli di marketplace ya, jadi Ya, di marketplace. Shopee atau di Tokopedia. Tokopedia. Yang mau beli langsung di gerainya di Bokaos, Jalan Sengkawit, Samping ya, kanan Hotel samping Hotel Kaltara atau tadi ya, yang di mall apa namanya? Yang Mall UMKM. UMKM itu mungkin dalam proses ya. Ya, masih Iya, proses iya. Pak. Iya. Oke, menarik
Nah, tadi kita bicara bisnis ke depan. Kalau kemarin kan kita kendala dengan pandemi, tapi sekarang ini kan insya Allah kan sudah mulai turun dan ke depannya kita berharap segera turun. Apa yang progres ke depan yang akan dilakukan Pak Rahman untuk mengembangkan bisnis ini? Insya Allah untuk ke depan kita masih terus konsisten dengan produk-produk kita. Maksudnya kalau untuk saat ini kita masih fokus di kaos sebagai produk andalan kita, hijab, terus kemeja ini sendiri. Kedepannya untuk kebutuhan fashion khususnya pria lah ya, pria itu kita akan penuhi, misalnya dari topi, dari dompet, sendal, celana. Dan itu produk sendiri nanti atau mungkin bersama dengan beberapa kerajinan lain? Kita Maklon Pak namanya kalau di itu. Jadi kita punya brand sendiri, kita bikin tim untuk survei produk misalnya, baru kita masukin ke konveksinya. Karena untuk membuat konveksi sendiri itu ya lumayan lah Pak. Apalagi kita ini kan jauh dari Jakarta. Biayanya berapa gitu Pak ya. Dan tentunya juga perlu mungkin ada ke depan ada semacam kolaborasi dengan menggandeng pelaku-pelaku UMKM lainnya gitu Pak Rahman, sehingga juga tadi beban modal juga nggak terlalu berat kalau sendiri gitu. Saat ini gimana? Belum sih Pak. Belum. Tapi kalau misalkan ada yang pengen pesan dalam jumlah banyak dengan model motif tersendiri gitu, dilayani atau gimana? Atau bisa Pak, bisa. Khususnya kalau kaos, kita semenjak berdiri itu sudah menerima itu Pak. Maksudnya bagi yang mau custom, kita siap untuk custom, tergantung kebutuhan mereka apa, insya Allah kita bisa penuhi. Atau mungkin dari pihak Rama menawarkan ada beberapa motif A, B, C yang silakan pilih, nanti dicetak dengan jumlah sesuai pesanan gitu, bisa juga ya? Enggak juga sih Pak, kalau maksudnya yang custom Pak ya. Kita selama ini tergantung dari si pemesan itu sendiri, pengennya mau desain seperti apa ya kita usahakan. Kan biasanya kan banyak komunitas-komunitas atau sekolah-sekolahan yang pengen pesan seperti itu gimana? Apakah langsung pesan atau motif nanti yang Pak Rahman bikin atau mereka yang kebanyakan mereka Pak, mereka sudah punya. Cuman untuk jasa desainnya kita sendiri yang bikin. Jadi kita yang mendesain tergantung dari si pemesan. Customer maunya seperti apa kita coba desainkan, baru kita konfirmasi kembali ke mereka, lanjut ke proses cetak. Bow kaos berarti motif gini pasti akan muncul setiap momen tertentu, atau mungkin sudah Pak Rahman sudah bikin beberapa motif sehingga tinggal memproduksi gitu biasanya, atau mungkin misalkan bulan ini muncul ini, kemudian bulan depan akan muncul yang baru lagi gitu biasanya. Kalau saat ini sih belum ada anunya Pak, belum ada jangka waktu yang pasti. Misalnya satu desain itu tayangnya per 3 bulan aja misalnya kan ya, kayak brand-brand besar itu Pak ya. Benar. Saat ini kita belum, tapi untuk update desainnya per 2 minggu sekali itu ada lah kita. Pokoknya setiap ada ide Pak Rahman tuangkan, bikin, kemudian tapi untuk betul-betul gitu ya, seperti brand-brand besar itu Pak ya, itu kita sampai saat ini belum sih. Ada nggak keinginan kayak tanda kutip misalnya kayak Dagadu gitu, yang dia mengupdate dan dia membuat sesuatu yang unik, menarik. Nah, kedepannya Pak Rahman punya ke arah sana gitu? Iya, pengen Pak, pengen ke sana. Pastinya. Kita kalau merambah ke seluruh Indonesia lah pokoknya. Tadi makanya kalau nggak paten nggak segera dilakukan, nanti kan dengan mudah orang kan niru kan. Kalau mereka kan niru akan kelihatan. Iya Pak, iya. Ya, konsekuensi sih Pak. Iya. Oke Pak Rahman, di terakhir mungkin tadi soal harapan Pak Rahman, terutama tadi dengan pemerintah atau organisasi pelaku usaha yang ada di Kaltara, apa sih ke depan sehingga juga pelaku UMKM bisa bangkit di masa-masa sekarang ini?
Ya, jadi harapan saya sebagai salah satu pelaku UMKM yang ada di Bulungan, Tanjung Selor tepatnya ya, Ya. mungkin ya itu kendala utamanya itu di Pak, di sistem pemasaran. Kita terkendala di situ. Jadi harapan saya secara pribadi dan mungkin bisa mewakili teman-teman UMKM lainnya, yaitu seandainya bisa pemerintah itu bikin sebuah gerai-gerai kecil lah Pak, misalnya di tempat-tempat publik ya, misalnya perhotelan apa gitu, yang sering dikunjungi oleh turis-turis dari luar ya Pak ya, orang-orang masuk, kita dibikinin gerai-gerai kecil lah di situ untuk pemajangan produk-produk kita, sebagian kecil aja sih nggak apa-apa, yang penting ada yang mewakili di situ, misalnya di hotel apa gitu kan. Sebenarnya memang itu menjadi tugas pemerintah juga, bagaimana membina, mempromosikan produk-produk lokal yang ada di Bulungan untuk bisa bisa orang luar bisa tahu, oh ternyata ada produk asli Kalimantan. Iya, karena kalau pelaku UMKM itu saya rasa orangnya cerdas-cerdas sih Pak. Iya, benar. Pintar-pintar semua, buktinya mereka dalam kondisi apapun ya masih tetap eksis gitu ya. Cuman yang jadi kendala ya memang di pemasaran itu Pak, di pemasaran. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya pemerintah mau andil gitu ya dalam mengembangkan usaha UMKM ini, bantulah di proses pemasarannya Pak. Kalau misalkan tadi kembali, kalau Pak Rahman ikut di marketplace-nya Tokopedia, Shopee gitu, sistemnya potong bagi hasil sekian persen atau gimana? Atau free charge gitu? Pendaftaran free Pak kalau marketplace. Cuman mereka laku baru kepotong Pak sekian persen. Ya sekian persen itu. Tapi cukup membantu juga ya? Sangat membantu Pak. Ya, cukup membantu. Tidak, kalau media sosial sendiri punya kayak misalkan Instagram, Facebook punya gitu? Pak. Cuman saya lebih condong ke marketplace. Ya karena kalau lebih meyakinkan pembeli juga ya? Ya medsos itu kurang meyakinkan mungkin Pak. Benar. Atau mungkin sayanya saja yang kurang telaten main di medsos. Iya. Tapi sebenarnya tadi kalau pemerintah itu peduli untuk mengembangkan UMKM, kan banyak hal yang bisa dilakukan. Bagaimana mempermudah bantuan modal. Kan pemerintah Presiden Jokowi sudah menginstruksikan bahwa 30% anggaran untuk membantu UMKM di daerah. Kemudian sistem pemasarannya dibantu, mengelengkan mungkin dengan marketplace yang sudah besar. Tapi kalau saya sih Pak, fokus di penjualan saja, di bagian pemasaran, bantulah UMKM karena kalau masalah pendanaan itu pada titik-titik tertentu ya memang kita butuh lah, tapi kalau untuk membesarkan sebuah usaha itu saya yakin pelaku UMKM itu orang hebat-hebat semua lah. Pada saat perintisan gitu Pak ya. Tapi begitu mau upscale itu yang butuh suntikan dana. Jadi gimana kita mau bisa besar tanpa pada saat kita masih beranjak dari bawah tanpa sokongan. Jadi maksudku pemerintah harus ngambil alih di bagian pemasaran, entah kegiatan-kegiatan apa gitu, atau mungkin bazar-bazar khusus pelaku UMKM. Tapi yang paling mengena sih ya itu Pak, gerai-gerai gitu ya, yang pertama di pintu masuk. Ya di tiap hotel, di bandara misalnya, pelabuhan. Di pelabuhan. Beberapa hari yang lalu pernah saya cek di pelabuhan kayaknya sudah penuh. Sayangnya hampir tidak ada produk UMKM yang masuk di situ. Semoga informasi ini didengar oleh pemerintah daerah sehingga memang dibutuhkan. Artinya apa yang diperlukan UMKM di Bulungan itu tidak banyak. Tadi persoalan modal juga sebenarnya tidak, ya mungkin perlu dibantu, tapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah juga ikut mempromosikan produk-produk daerah khususnya dari Bulungan seperti yang selama ini dikeluhkan oleh Pak Rahman. Benar, demikianlah bincang saya dengan Pak Rahman, owner dari Bo Kaos
produknya cukup cantik, menarik. Silakan yang tertarik untuk mendapatkannya bisa langsung mengunjungi di marketplace Tokopedia dan Shopee. Yang pengen langsung datang bisa di Gerai di Bokaos Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Bulungan. Atau mungkin punya hotline atau nomor yang bisa dihubungi, Mas Rahman? Siapa tahu nanti bisa terpublish kan juga. Oh ya, untuk nomor WA, nomor telepon saya 0822 5247 7687. Ya, oke. Itulah Tribunner yang mau beli silakan beli. Saya sudah pakai ini, cukup nyaman juga. Motifnya juga keren, khas Dayak. Mungkin yang pengen motif-motif Dayak luar biasa. Ada juga jilbab ya, Jilbab. Dan baju batik juga. Semoga bisa menjadikan informasi bagi Tribunner, masyarakat Kalimantan Utara, bahkan sampai di luar Kalimantan yang pengen mendapatkan produk ini seperti yang saya tadikan bisa kunjungi di marketplace Tokopedia dan Shopee. Terima kasih Pak Rahman. Ya, semoga Pak, ini menjadi awal bisnis Pak Rahman semakin maju. Insya Allah. Ya. Semakin laris dan tentunya pemerintah semakin peduli dengan pelaku UMKM di Bulungan, Kalimantan Utara. Jumpa lagi di Rumah UMKM minggu depan, tentunya dengan pelaku UMKM yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.